Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 75. Dalam manor megah di Rushing Cloud City, seorang pria paruh baya gemuk mondar-mandir. Namanya Yu Meng, dan wajahnya tanpa ekspresi saat simbol menakutkan beredar di matanya. Dia adalah ahli nomor 1 dari klan hujan. Kali ini, dia menerima perintah dari tetua klan untuk memeriksa perbatasan barat. Daerah ini adalah bagian dari properti klan, dan ada berbagai tambang biji logam yang tidak biasa, serta berbagai burung berharga dan binatang buas yang aneh. Apakah nona muda Yu muncul? Yu Meng berdiri di atas jembatan melengkung di taman, dan dia saat ini sedang melihat ke arah sekelompok ikan bersisik ungu di sungai sambil bertanya kepada pejabat di sisinya. Saat melakukan inspeksi, dia juga harus meminta jimat dari utusan Heaven Mending Pavilion demi kejeniusan klannya yang luar biasa. Penatua klan memberikan banyak kasih sayangnya terhadap bakat itu, jadi dia tidak ingin membuat kesalahan. Semakin cepat dia bisa mendapatkan jimat dan pergi, semakin baik. Pengawas sangat hormat dan menjawab, "Pengintai kami terus mencari, namun kami belum melihat nona muda Xia kembali. Saya akan melaporkan kepada Anda segera setelah ada informasi." Benar-benar tidak memuaskan. Penatua klan yang menugaskan saya untuk mencari tahu informasi tentang si Ziling, tetapi sama sekali tidak ada situasi yang muncul. Selain itu, saya perlu menemukan jimat, namun orang itu bahkan tidak dapat dihubungi. Yu Meng tidak senang. Dia berbalik dan berjalan dari jembatan batu melengkung dan masuk ke paviliun sebelum duduk. Wajah pengawas menjadi pucat dan bergegas mengikuti di belakang. Dia membungkuk, memberi hormat dan berkata, "Tuan, maafkan saya." Segera setelah itu, pengawas kembali ke aula istana dan duduk di kursi bersandar. Dia menggosok pelipisnya dan berteriak dengan suara yang mengesankan, "Pelayan!" Tiba-tiba, sekelompok orang dengan cepat masuk. Ini semua adalah ahli yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku menugaskan kalian untuk mencari berita tentang si Ziling, namun kalian orang bodoh bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Benar-benar sampah. Pengawas itu mengaum seperti singa yang marah, dan temperamennya jauh berbeda dari perilaku menjilat sebelumnya beberapa waktu lalu. Dia saat ini bertindak sangat ganas dan kuat. Sekelompok orang tiba-tiba merasakan gelombang dingin. Mereka sangat menyadari bahwa pengawas ini tidak hanya kejam, dia juga seorang ahli dengan kultivasi yang mendalam. Di Rushing Cloud City ini, dia jelas merupakan sosok tingkat atas. Wajah pengawas itu muram saat dia berkata, "Juga, monster-monster tua dari rumah kumuh itu semuanya mati. Apakah anak itu masih hidup?" "Tuan, kami sudah lama mengetahui bahwa anak di sana kemungkinan besar adalah pengganti. Tidak mungkin baginya untuk menjadi Shihao sejak saat itu." Seseorang dengan berani menjawab. "Bodoh!" Pengawas menjadi marah. Dia menampar dengan sekuat tenaga, langsung menghancurkan meja kayu di depannya. Selanjutnya, di bawah gelombang auranya, lantai logam bergetar, hancur dan menenggelamkan lantai logam dengan satu kaki. Itu mungkin untuk membayangkan betapa mengerikan kultivasinya. Bahkan jika dia palsu, kita masih harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Klan macam apa klan hujan itu? Mereka adalah klan kuno dan mulia dengan sejarah kuno yang bahkan lebih tua dari negara batu. Mereka paling peduli dengan fakta, dan membiarkan anak kecil itu hidup hanyalah penghinaan bagi mereka, teriak pengawas. Orang-orang di bawah segera mengungkapkan ketakutan mereka, dan mau tidak mau mundur selangkah. Pria muram di atas mereka melolong dan mengguncang gendang telinga mereka sampai mereka sangat kesakitan. "Tuan, jangan khawatir. Monster-monster tua itu sudah mati.
Siapa yang masih bisa melindunginya? Akan ada berita tentang itu segera. Kelompok orang buru-buru menyatakan, "Aku memperingatkan kalian, jangan tinggalkan lubang dalam rencanamu. Kalau tidak, saya akan menarik otot-otot Anda dan melucuti kulit Anda. Jika kecelakaan terjadi, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Kami akan membuat pengaturan yang tepat. Kita bisa membiarkan serangga beracun menggigitnya sampai mati, membiarkan seekor binatang buas masuk dari pegunungan, menakut-nakutinya hingga mati perlahan, atau bahkan mengundang beberapa murid yang ganas. Mereka tidak akan bertindak melawan dia, tapi mereka bisa. Sudah cukup, pergi saja. Saya hanya mencari hasil." Pengawas melambaikan tangannya dan mengirim orang-orang untuk bergerak. Manor lusuh itu sangat dingin. Saat angin bertiup, semua jenis pintu tua mulai berderit. Pada malam hari, mereka terdengar seperti tangisan hantu. Beberapa tetua itu semuanya telah meninggal, dan selama beberapa dekade terakhir, belum ada penjahat baru yang diasingkan di sini sebagai hukuman. Tempat ini sangat mengerikan, dan tidak memiliki kehadiran manusia. Ketika malam tiba, bahkan para pelayan tidak berani keluar dan berjalan-jalan di sekitar manor. "Namamu?" Si kecil menggaruk-garuk kepalanya karena nama mereka sama. "Sejak saya masih muda, mereka semua memanggil saya Shihao," kata anak itu dengan lembut sambil menundukkan kepalanya dengan sedih. Para tetua itu semuanya telah meninggal, jadi dia merasa sangat kesepian sekarang. "Bagaimana kalau kamu menggunakan nama itu dan aku akan mengganti namaku," kata si kecil. Anak ini menerima begitu banyak rasa sakit yang pahit atas namanya, jadi dia tidak ingin mengambil kembali nama yang selalu dia gunakan juga. "Tidak perlu, tidak apa-apa jika aku mengganti milikku. Nama ini selalu menggugah ingatanku. Saya ingin melupakan semuanya," kata anak di samping. Setelah berpikir lama, dia membuat nama baru untuk dirinya sendiri yang disebut Si King Feng. Dia berharap bisa bebas seperti angin di masa depan, dan dibebaskan dari penjara ini. Mata kedua anak itu sangat cerah. Mereka saling memandang dan mulai tertawa. "Aku ingin melihat Big Black," kata King Feng kecil. Dia memiliki sedikit keengganan dan kenangan di matanya, dan ingin pergi dan melihat sahabatnya. Selama bertahun-tahun ini, dia benar-benar kesepian karena dia tidak memiliki teman bermain yang seusianya. Tanpa teman, hanya harimau hitam yang bisa membuatnya tertawa. Dia sangat menyedihkan. "Oke." Setelah fajar dan bahkan sebelum mereka pergi, suara-suara mulai bergema dari gerbang. Sebuah suara bergema ditransmisikan dan berkata, "Nak, di mana kamu? Paman ada di sini untuk membawamu pergi dari tempat sialan ini dan membantumu melarikan diri dari intimidasi para budak ini." Seorang pria paruh baya memasuki manor. Dia memiliki perawakan tinggi dengan janggut naga di wajahnya dan sangat kasar. Si kecil bangkit dan dengan cepat bersembunyi dengan maksud agar tidak terlihat. "Ya, ini Paman Hai." King Feng kecil gembira. Paman Hai adalah putra kakek Hai, dan keluarga ini selalu memperlakukannya dengan baik. Setelah para tetua itu meninggal satu demi satu, kakek Hai dan putranya mendiskusikannya bersama, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menerima dan membesarkan anak yang menyedihkan ini. "Tidak baik jika kamu tiba-tiba pergi." Seorang pelayan berdiri menghalangi jalannya. "Tidak terlalu bagus pantatku. Jika anak ini terus tinggal di sini, dia pasti tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Kakinya itu sudah lumpuh. Apa kalian tidak tahu itu?" Tepat ketika sesepuh itu jatuh ke dalam penyakit mematikan, seekor naga banjir yang langka dan beracun menerobos dan menggigit bagian bawah kakinya. Paman Hai tidak puas ketika kumis naganya yang seperti baja bergetar. "Paman Hai, aku akan pergi bersamamu untuk melihat Big Black." King Feng kecil berlari. Mereka saat ini berada di desa yang biasanya bertugas mengantarkan mangsa,
sayuran, atau buah-buahan ke tanah leluhur kedua klan batu. Mereka tidak besar, dan hanya memiliki 100 atau lebih anggota. Hou! Sebuah suara besar ditransmisikan, dan seekor harimau hitam besar muncul di pintu masuk desa. Itu sangat besar dengan tinggi sekitar 3 zang dan panjangnya 6 hingga 7 xiang. Itu dengan cepat bergegas, dan di belakangnya ada 4 anak harimau kecil yang semuanya sangat naif ketika mereka semua berlari bersama. Hitam besar, King Feng kecil dengan cepat melemparkan dirinya ke atas sambil dipenuhi kegembiraan. Si kecil menatap kosong dari gunung yang jauh. Harimau ini tidak sederhana, karena memiliki sejumlah besar esensi darah dan simbol misterius di dalam tubuhnya, itu adalah binatang buas. Di kejauhan, seorang pemuda yang dingin dan terpisah melihat ini. Sialan, ayah dan anak dari keluarga Hai tiba-tiba membawanya masuk. Duo ayah dan anak ini adalah ahli kuat yang tinggal di sini dalam pengasingan, dan semua penduduk desa di sekitar sini mempercayainya. Pada malam itu, binatang buas di dalam gunung mulai mengaum. Tiba-tiba lebih dari 10 sosok hitam besar menjadi gila dan masuk ke desa untuk membantai seluruh tempat. Iya, tidak bagus. Binatang buas ada di sini untuk mengambil nyawa kita. Cepat lari untuk hidupmu. Penduduk desa ketakutan. Peu, peu. Suara tali busur yang bergetar bergema di dalam kegelapan. Beberapa panah bersinar dengan simbol di atasnya terbang menuju beberapa sosok hitam besar itu. Raungan binatang itu segera berhenti, dan mereka semua jatuh ke tanah mati. Segera setelah itu, semua penduduk desa menjadi tenang. Kakek Hai, kamu benar-benar hidup meskipun sudah tua, dan benar-benar menembak jatuh binatang buas seperti harimau itu. Penduduk desa dengan tulus berterima kasih padanya. Si kecil berdiri jauh di dalam hutan dan mengangguk. Ayah dan anak dari keluarga Hai memang ahli yang kuat yang hidup dalam pengasingan. Mereka luar biasa terampil, dan mereka agak luar biasa. Benda tua ini bisa menembakkan panah dengan simbol dan bahkan memiliki keterampilan yang dalam. Dia seharusnya tidak menjadi ahli dunia lain kan? Di kejauhan, sekelompok orang mengerutkan kening saat mereka mengungkapkan niat membunuh mereka. Selama beberapa hari berikutnya, serangga beracun dan burung buas muncul dari waktu ke waktu untuk mengelilingi desa. Meskipun mereka semua dibunuh oleh ayah dan anak dari keluarga Hai, penduduk desa masih gemetar ketakutan. Manusia yang keji, jadi ini mereka yang menekan kita untuk menyerahkan anak itu. Jika saya benar-benar mengembalikannya, saya dapat menjamin dia tidak akan hidup selama 2 bulan lagi. Paman Hai sangat marah. Biarlah. Kami tinggal di sini cukup lama, jadi kami harus pindah ke tempat lain sambil membawa anak ini bersama kami. Tentu saja, sebelum kita pergi, saya akan membuat persiapan untuk membantai mereka, kata kakek Hai dengan dingin. Pada malam hari ketika lebih banyak binatang buas datang untuk menyerang, 2 sosok mulai bergerak keluar. Dengan kecepatan secepat hantu, mereka melesat melintasi langit ke kejauhan. Ah! Jeritan celaka terdengar berturut-turut. Tidak hanya binatang buas yang dimusnahkan, bahkan ada orang yang mati. Para ahli yang dikirim pengawas adalah individu yang luar biasa kuat yang berkultivasi dengan teks tulang. Kalau tidak, jika mereka terlalu biasa, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab untuk menemukan berita tentang jejak Shi Ziling? Namun, itu masih belum cukup. 20 orang semuanya terbunuh tanpa satu pun yang melarikan diri. Sangat kuat. Si kecil yang berada di hutan terkejut. Karena dia tumbuh di pegunungan sepanjang hidupnya sambil membunuh burung-burung ganas dan binatang buas, dia secara alami mengerti bagaimana menyembunyikan auranya sendiri dan menghindari ketahuan. Di dalam Rushing Cloud City, setelah supervisor menerima berita itu, matanya menjadi suram.
20 ahli yang sekarat dalam satu malam jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Jangan bilang aku harus pergi secara pribadi. Dia melompat dengan kakinya dan berdiri. Dia melepaskan aura yang kuat dan memecahkan dinding seluruh ruangan. Setelah fajar menyingsing, Yu Meng berdiri di dalam istananya yang megah dan berjalan-jalan di sekitar taman. Dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Saya mendengar Anda kehilangan beberapa tenaga kerja." Pengawas segera membungkuk dan tidak berani melihat lurus ketika dia berkata, "Benar, tiba-tiba ada beberapa ahli yang sangat kuat yang tersembunyi. Saya siap untuk secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh mereka." Yu Meng dengan dingin dan tidak jelas berkata, "Para ahli aku menyukainya. Saya telah membesarkan binatang buas akhir-akhir ini dan membutuhkan darah para ahli. Bawa orang-orangku bersamamu dan tangkap pasangan ayah dan anak itu untukku. Saya menduga mereka mungkin tertarik." Pengawas itu terkejut lalu bersorak. Jika anggota penting dari klan hujan mengambil tindakan, siapa yang bisa hidup? Meskipun dua ayah dan anak itu adalah ahli tersembunyi, mereka masih akan menemui akhir yang tragis. Dia tahu bahwa hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Yu Meng baru-baru ini, dan merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Itu akan meletus, bahkan mungkin menciptakan beberapa gangguan yang menakutkan bagi perbatasan barat. Di dalam desa, King Feng kecil dengan penuh syukur berkata, "Kakek Hai, tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Saya harus pergi dengan adik laki-laki, dan dia memberitahu saya bahwa ada cara untuk menyembuhkan kaki saya. Kalian pergi dengan cepat, jika tidak, orang-orang jahat itu tidak akan menyerah." Pada akhirnya, mereka bertemu di dalam hutan lebat dan Shi Hao kecil menunjukkan dirinya. "Terima kasih kakek Hai, Paman Hai. Anda harus meninggalkan desa ini dengan cepat. Akan ada terobosan besar yang terjadi di perbatasan barat segera," kata pria kecil itu. "Kau anak yang menarik. Segera setelah kami bertemu, Anda memperingatkan kami dengan informasi semacam ini." Pria tua itu tertawa ketika dia berbicara. "Nak, apakah kamu menggunakan kata-kata menakutkan untuk menakuti kami?" Paman Hai bertanya. "Itu benar." Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan hati-hati. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, dia masih memiliki penampilan anak porselen yang cantik dan menggemaskan, jadi dia tidak terlihat terlalu bisa dipercaya. "Apa yang akan terjadi?" orang tua itu bertanya. "Semua orang jahat di perbatasan barat akan dihukum berat." Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dengan erat. "Anak, apa yang akan kamu lakukan?" Kakek Hai bertanya. Si kecil membawa mayat para ahli yang dibunuh oleh ayah dan anak itu keluar dari hutan dan berkata, "Kalian tunggu di sini sebentar." Akhirnya, dia meraih mayat-mayat itu dan menyerbu ke rumah lusuh itu. Apa yang akan dia lakukan? Dua ayah dan anak itu membawa King Feng kecil dan mengejarnya dengan bingung. Segera setelah itu, tubuh mereka menjadi dingin di mana-mana karena ketakutan yang tiba-tiba menguasai mereka. Di kejauhan, api mencapai langit dan sekelompok pelayan berlari keluar saat manor itu dilalap lautan api. Kulit kepala Paman Hai mati rasa dan berkata, "Ini adalah tanah leluhur klan batu. Biasanya sepi dan tidak masalah jika tidak ada yang merawatnya, tapi siapa yang berani membakarnya? Ini akan menyebabkan bencana besar di bawah langit. Ayo pergi dengan cepat, pasti akan ada raja yang secara pribadi akan segera datang." Kakek Hai mengalami sakit kepala yang hebat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa si kecil berani melakukan ini. Ini benar-benar ceroboh. Kakak laki-laki sebenarnya berani melakukan ini. King Feng kecil juga terkejut. Pria kecil itu kembali dan dengan sangat tenang berkata, "Saya hanya memiliki satu tanah leluhur, dan itu bukan tempat ini. Saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan negara batu itu lagi."
ketika dia masih muda, dia memiliki tulang tertingginya yang dicuri, namun orang-orang di sana sangat acuh tak acuh dan menganiaya keluarganya. Di tempat ini, penggantinya juga mengalami kesengsaraan seperti itu dan tidak ada yang peduli padanya. Hal semacam ini terjadi lagi dan lagi, jadi dia kehilangan semua rasa memiliki terhadap kerajaan klan batu. Meskipun dia baik hati, dia tidak lemah dan berani melakukan apapun. Ayo pergi! Kulit kepala kakek Hai akan meledak dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan cepat, orang-orang itu menghilang. Apa? Tanah leluhur Stone Clan dibakar bersih di lautan api. Setelah supervisor mendengar berita itu, wajahnya menjadi pucat. Hou! Ketika Yu Meng mendengar berita itu, dia mengeluarkan teriakan yang menggetarkan dunia karena dia tahu semuanya sudah berakhir. Akan ada bencana besar yang mendekat, dan semua orang yang lahir di perbatasan barat atau bahkan tinggal di dalamnya sudah mati. Setelah penyelidikan dilakukan, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Menipu! Yu Meng meraung keras dan menepis supervisor yang sangat berkultivasi dengan satu tangan. Seteguk giginya terbang, dan diwarnai dengan darahnya sendiri. Tuan, saya tidak memerintahkan siapapun untuk melakukan ini. Pengawas itu ketakutan saat dia gemetar, dan dengan pewutong, dia berlutut ke tanah. Tidak peduli siapa yang melakukannya, itu akan menarik bencana besar. Stone Country akan mengirimkan setidaknya beberapa raja dan menyelidiki secara menyeluruh di sepanjang jalan. Hal-hal kecil yang Anda lakukan sebelumnya secara alami akan ditemukan dan akhirnya menghubungkannya dengan saya. Yu Meng marah ketika pembuluh darah meledak di dahinya dan teror muncul di dalam hatinya. Raja asli secara pribadi akan datang, pengawas menjadi konyol. Saat dia gemetar dan berlutut di sana, dia hampir menakuti dirinya sendiri sampai mati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.